Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi SMK 1 Sedayu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sudahkah kalian mengisi daftar hadir hari ini? Ingat, presensi daftar hadir pagi atau berangkat dibuka pada pukul 06.00 sampai dengan 08.00 atau jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Dan untuk presensi pulangnya nanti akan dibuka lagi pada pukul 11 sampai dengan jam 12. Jadi jangan sampai lupa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan MPLS secara daring. Silahkan para siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan ini dan mendengarkan materi dari narasumber melalui YouTube. Dalam kegiatan MPLS ini, siswa-siswi wajib menerangkan atau meresum semua materi dari narasumber, lalu dikirimkan tugas kalian melalui aplikasi Google Classroom. Saat menyaksikan di YouTube, siswa-siswi diwajibkan mensubscribe, like, dan komen dengan menuliskan nama, nomor absen, dan juga kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan, dan staf sekolah SMK Negeri 1 Sedayu. Tidak lupa juga siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Selawat serta salam lalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Untuk saya pagi ini menjelaskan tentang pengenalan organisasi siswa intrasekolah OSIS dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kelas 10 tahun ajaran 2021-2022 oleh Dea Okta Ismurdani, jabatan Ketua Umum OSIS 2020-2021. Pengertian OSIS dalam upaya mengenal, memahami, dan mengelola organisasi siswa intrasekolah OSIS perlu kejelasan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan serta struktur OSIS. Dengan mengetahui pengertian, fungsi, dan tujuan serta struktur OSIS yang jelas
Waka kesiswaan sebagai wakil ketua Dewan Pembina OSIS. Guru yang dipilih sebagai anggota Dewan Pembina OSIS. 2. Tujuan Dewan Pembina OSIS DPO. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah. Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan SK. Mengerahkan penyusunan AD atau ART dan program kerja OSIS. Menghadapi rapat-rapat OSIS. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Peraturan dasar OSIS. Tiap anggota dan pengurus OSIS memiliki jiwa organisasi dan niat yang tinggi untuk mencapai tujuan dan target dari seluruh rancangan dan program yang telah dibuat. 2. Setiap anggota dan pengurus harus mengikuti dan tidak melanggar peraturan, khususnya peraturan yang ada di sekolah, peraturan daerah, norma masyarakat, dan undang-undang. 3. Setiap anggota wajib mempercayai Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkan dengan baik dan benar, serta tidak disalahgunakan atau dilebih-lebihkan. 4. Anggota dan pengurus dapat melakukan peribadatan atau ibadah dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama atau kepercayaannya. 5. OSIS harus menjadi contoh untuk teman-temannya agar mereka dapat mengikuti dan menjauhi segala larangan yang terdapat pada peraturan sekolah dan syariat agamanya. 6. Pengurus inti dari OSIS harus bisa mengatur dan mengontrol anggotanya serta memecahkan masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 7. Anggota OSIS cinta terhadap lingkungan dan alam sekitar. Program kerja OSIS periode 2020-2021. Ada 2 program kerja OSIS. Yang pertama, program kerja jangka pendek, dan kedua, program kerja jangka panjang. Program kerja OSIS jangka pendek nanti bisa di post ya, nanti untuk ini mempersingkat waktu. Susunan pengurus OSIS. Pengurus inti ke-1 ketua umum, 2 ketua 1, 3 ketua 2, 4 sekretaris umum, 5 sekretaris 1, 6 sekretaris 2, 7 bendahara umum, 8 wakil bendahara. Yang pertama, tugas ketua umum OSIS: memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan dirancangkan oleh aparat kepengurusan, memimpin rapat, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat pengurus, menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan yang sudah ada, mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler, menjalani komunikasi dengan sekolah lain, bertanggung jawab terhadap pengurus OSIS. Ketua umum OSIS, nama Dea Okta Ismurdani, saya sendiri, kelas 13 TKRB, kelas 12 TKROB, kemudian tugas ketua 1 OSIS. Tugas ketua 1 dan 2 memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan, mendampingi ketua dalam memimpin rapat, menyiapkan, mendistribusikan, atau menyimpan surat yang berhubungan dengan kegiatan OSIS.
menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan. Bersama ketua mendatangi setiap surat. Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan kepada sekretaris 1. Ketua 1 OSIS. Nama Irtifa Aziz Saputri, kelas 12 DPIBA. Ketua 2 OSIS Najwa Nanda Azahra, kelas 11 DPIBA. Untuk selanjutnya sekretaris umum bertugas menulis dan mencatat semua hasil rapat pada rapat OSIS dan mengulanginya pada rapat selanjutnya. Yang sekretaris umum Widya Puntari, kelas 12 DPIBA. Sekretaris 1 Putika Naili Prasetyo, kelas 11 DPIBA. Sekretaris 2 Arif Rahman, kelas 12 DPIBB. Selanjutnya tugas bendahara bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan atau pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan, membuat tanda bukti kwitansi, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Jadi melaporkan keuangan tiap rapat. Bendahara umum Nanda Aditya, kelas 12 TKR OB. Wakil bendahara Fatia Nida Cahyani, kelas 11 DPIBA. Kemudian ada 9 divisi dalam OSIS. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tugas divisi yang pertama ini mengawasi agenda tentang keagamaan yang ada di sekolah. Contoh, melakukan ibadah Jumat di sekolah, melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di sekolah, dan lain sebagainya. Yang diketuai oleh Iqbal Yuda Nugraha, kelas 12 DPIBB. Yang kedua, pembina budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Dan di sini pengertian dari budi pekerti luhur atau akhlak mulia, jadi membantu divisi pertama. Bedanya kalau divisi 2 ini dia lebih cenderung ke ketertiban kepada siswa-siswa untuk melakukan agenda yang dilaksanakan oleh divisi pertama, diketuai oleh Nadia Naraswari, kelas 12 DPIB. Ketiga, pembinaan kepribadian unggul, kebangsaan dan bela negara. Tugas divisi ini kepribadian unggul. Jadi untuk menjaga kesopanan para siswa kepada guru, orang tua, serta teman-teman, dan menjaga tidak adanya bully di sekolah, yang diketuai oleh Akib Rizka Arianto, kelas 12 TKR OB. Selanjutnya 4. Pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga. Tugas divisi 4 ini yaitu memberitahu apa yang ada lomba di luar sana. Jadi membina, mendorong para siswa yang ikut ekstra di sekolah untuk mengikuti lomba yang ada di luar, yang diketuai oleh Anan Gifari, kelas 12 TKR OB. Kelima, pembinaan demokrasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Jadi di sini divisi 5 tugasnya itu mengumpulkan ketua-ketua kelas untuk merapatkan agenda umum yang ada di sekolah, yang diketuai oleh Wanda Ariska, kelas 12 TKJB. Keenam, pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan.
Di sini ketua divisi mendorong para siswa untuk selalu mempunyai jiwa kewirausahaan dan kreativitas yang didorong oleh kejuruan di setiap kejuruan masing-masing, yang diketuai oleh Fajar Ramadan kelas T12 TKROT. Selanjutnya, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Di sini pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi, ketua harus selalu mendampingi PMR yang ada di sekolah. Contoh, waktu upacara terjadi siswa pingsan karena lelah upacara, ketua divisi 7 ini harus tetap siap siaga untuk mengontrol kegiatan PMR dan dibantu oleh ketua PMR. Sini ketua divisi 7 Catur Deviani kelas 12 TKJA. 8. Pembinaan sastra dan budaya. Pembinaan sastra dan budaya di sekolah SMK Negeri 1 Sedayu ini lebih ke musik yang ada di sekolah. Ketua divisi Doni Aldi Pratama kelas 12 TITLB. Selanjutnya yang ke-9, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Tugas divisi 9 ini adalah membuat laporan hasil agenda yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan diposting di Instagram sekolah, yang diketuai oleh Erwin Wahyu Setiawan kelas 12 TITLB. Selanjutnya 10 ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang pertama, Kadam SMK Sedayu Mountaineering. Kedua, PMR Palang Merah Remaja. Ketiga, musik. 4, Tonti. 5, Pramuka. 6, futsal. 7, voli. 8, karawitan. 9, paduan suara. 10, rohis. Selanjutnya, nanti jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh siswi SMK Negeri 1 Sedayu, langsung ditanyakan di Instagram OSIS Wirabangsa. Sekian dari saya, banyak salah atau kata mohon dimaafkan. Selamat bergabung di OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.